Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nah, Ini gue agak excited nih hari ini. oh ya, selamat datang di episode kita yang entah keberapa di podcast kita. Jadi apa? kita bakal membahas hal-hal yang menjadi keresahan. Iya, tanpa solusi. Iya bener. Aduh. Nah buat kalian semua yang baru nonton, ya agak ketinggalan zaman sih. Iya. Tapi jangan lupa untuk subscribe Komen. dan like. Kalau Harus enggak, like. kita Kita akan akan santai. Tenang. Eh. Muntah ke labang. kalau kata Iksan. Ini orang juga harus muntah ke labang. Soalnya kenapa? Enggak nih, nanti nih. Gue bikin Nggak, ini jujur. Untuk episode kali ini adalah membahas keresahan gua. dan klarifikasi gua. Karena ya seperti gue bilang, jadi pas kita ketemu, gue langsung ngebahas gitu. Anjrit, status lu ya, gue bilang. Gitu. Jadi banyak yang seru. Jadi banyak yang berpikiran aneh-aneh. Iya, berpikiran aneh-aneh banyak. Karena itu kejadiannya itu pas gue lagi judging di Surabaya. Kenapa sih, ada apa? Tiba-tiba pada nanya, San, lu kenapa sama Jimmy? Kenapa naon anjing? Itu dia bikin ini kan si bangsat ini satu ya. Si bangsat ini satu, kalau bikin status atau apapun yang nyindir gue, dia tuh nggak nge-tag. Ya ngapain gua tag biar orang-orang Jadi iya, jadi gue pun nggak tahu. Ujuk-ujuk udah rame aja bangsat gitu. Terus ada yang nanya, itu si Jimmy bikin status, emang kucingnya nggak final di kering lu gitu. Emang bener nggak final? Emang nggak final. Bener kan? Nih Iya. statusnya nih, kalau lu mau lihat nih kayak gini. Saya tidak akan marah atau kesal apabila kucing saya akan masuk final di ring juri yang saya kenal. Tetapi di ring 9 Show Bandung kemarin saya akan santet jurinya. Dan tahu nggak, ring gua tuh takut loh. Takut salah. Gua sampai Mampus. berapa kali gue lihat ring berapa Aman kan. gitu. Ya ring 9 jurinya bapak ini. Bapak gua. Kita nggak ada Enggak, masalah, bapak gua. tapi dia akan keluar muntah ke labang. Karena kucing Gitu. saya Simun gak masuk final. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada isu yang menggambarkan bahwa enak temenan sama Iksan gitu. Iya. Kucing jelek juga bisa masuk final. Oh, tidak bisa. Tidak. Soalnya gini ya, soalnya kalau misalnya gua nih ya, apalagi jurinya gua kenal. Dulu Kang Aep. Kalau misalnya kucing gua sampai masuk final dan itu bagus. Misalnya top 5 gitulah. Gua agak takut Iya sebenarnya. bener. Gua takut jujur aja. Soalnya nanti ya selentingan mulut-mulut para Iya. netizen. Karena ya seperti kita bahas waktu show gagal itu, netizen kucing tuh luar biasa. Iya, gua takutnya ke situ. Gua takutnya nanti Asli. kredibilitas lu nya nanti jadi malah turun. Benar. Nah, intinya adalah gitu. Anjing. Jadi episode kali ini adalah kita bakal ngebahas tentang juri-juri. Iya, tentang juri. Juri-juri di Indonesia, karena ini hal yang sulit sih, bukan Iya. hal yang mudah. Jadi juri aja udah sulit buat gua ya. Iya. Apalagi ngejuri di negara sendiri yang which is adalah teman-teman lu semua. Nah, Gitu. iya. Itu sih maksudnya selentingan kayak ya karena ini deket sama ini aja makanya jadi best mulu. Nah, itu. Ya kalau lu pakai otak, asik, gue udah mulai kasar. Udah mulai kasar. Lagu. Kalau lu pakai otak ya nggak mungkin coy kalau kucing itu tidak sesuai atau tidak pantas mendapatkan basket, kita jadiin basket. Ya iyalah. Sesimpel itu coy. Iya. Kalau emang dia jadi basket karena emang dia pantas. Iya. Gitu, bukan Karena karena pantas, bukan karena kita kenal. bukan karena kita Bukan. kenal. Ya gue juga kan kalau misalnya ini si Simon itu di BSH waktu lagi show di Bandung kemarin, gue lihat BSH yang lain tuh emang lebih bagus. Betul. Kalau misalnya lu masukin Simon misalnya tiba-tiba jadi nomor 3 aja, gue juga bakal bertanya lu, Iya benar. lu buta apa? Iya benar. Gue aja yang bukan juri, gue lihat yang lain tuh lebih bagus, Iya, gitu loh. Gitu. Maksudnya at least penonton atau peserta lain bukan juri, tapi at least lu kan tahu kucing gitu. Iya, nggak sih? Ketika lo
milih yang salah untuk 10 besar atau 15 besar lu itu bakal jadi problem kalau Iya. itu salah. Trouble. Itu curhatan saya dimulai dari sekarang. Anjir. BTW gue mau tanya dulu Iya, nih. boleh. Lu jadi juri itu susah nggak sih? Susah lah anjir. Iyalah. Susah lah. Banyak. Jadi juri di Indonesia itu kita belum ada yang resmi. Gua sih. Gua minta AEP itu udah resmi. Kayak. Gaya ya. Udah resmi perwakilan dari organisasi internasional. Anjir. Triple F Triple gitu. F. Gua sama AEP Longhair minta All Breed gitu. Cuman masih pending approve. Jadi salah satu syarat untuk bisa approve-nya adalah lu jadi student judge di International Cat Show. Jadi kalau lu pernah lihat CFA, lu pernah lihat nggak satu ring ada 2 juri? Kit Fung waktu itu. Ya pernah Iya. kan? Nah itu kita harus kayak gitu juga buat jadi approve-nya. Iya. Tapi karena kita udah pending approve, kita udah boleh ngejuri. Udah gitu. pending approve juga udah boleh ngejuriin deh. Iya, ini masalahnya karena pandemi aja belum ada Iya. show internasional yang masuk ke Indonesia. Nah itu. Itu kalau udah ya bisa jadi approve. Iya. Gitu. Nah, yang lain ada beberapa yang ikut associate CFA. Itu ada 5 orang. Iya. Pak Okto, Pak Ardi, Johan, Mia, Fadli. Oh, udah 5. Ada 5. Dan juri-juri lain adalah orang-orang yang menurut gue juga berkompeten. Karena mereka udah pernah ikut BAOS, Iya. Breed Orientasi School, Breed Oriented School. Breed. Iya. Apa ya A-nya apa ya? Iya bener juga ya A-nya. Nah, iya apa? Iya juga. Kenapa gue lupain Oh, gue A-nya? tahu. Apa? Breed atas orientasi. Ya gitulah pokoknya Iya. ya. Terus ada beberapa yang memang dia belajar atau punya pengalaman lama di dunia Di perkucingan. kucingan. Contohnya Kang Ruli. Oh iya. Anjir, dia mah senior gitu di Iya, dunia dia perkucingan. Jadi ada beberapa orang yang memang dipercaya untuk jadi juri karena memang udah lama banget berkecimpung di dunia perkucingan gitu. Mbak Eva, cuman dia nggak mau kan. Dan dia nggak mau. Iya. Ada beberapa orang yang memang belajar, ada beberapa memang yang udah lama dan dipercaya gitu. Dan juga ada lagi Siapa? Dan ada juga beberapa orang yang ingin gua jadi juri. Iya benar. Gua nggak mau. Iya, lu sebenarnya kalau Io pengen Jimmy jadi juri, lu ituin aja terus pepet terus sampai dia enek gitu, ditanyain mulu iya dah gitu. Kagak. ini kuncian nih, lu tanyain terus tiap hari, sehari 3 kali aja. Ya bisa Bang, dijawab, gimana? bisa dijawab iya atau bisa jawab enggak bangsat. Nah, antara dua itu. Yang Saking 95% enggak bangsat. Nah itu. Saking eneknya ya. Iya. Gitu. Jadi Oh gitu. gampang nggak jadi juri? Ya susah coy. Ya, susah. Ya pertama, at least lu harus punya kepercayaan orang gitu. Iya. Sampai akhirnya IO mau manggil lu jadi juri. Iya. Itu pertama. Kalau misalnya lu udah belajar, lu udah ikut sekolah juri dan lain-lain, tapi kalau nggak ada yang percaya, ya nggak ada yang manggil juga gitu. Iya. Sesimpel itu kan. Iya. Terus ya itu. Kedua adalah bukan hal yang mudah coy, ngejuri di negara sendiri yang at least itu teman-teman lu. Gitu. Nggak bohong ya. Ini curhatan yang gua nggak pernah buka sebelumnya gitu. Anjir. Hanya di Podcatery. Ada coy-coyman di sini gitu. Maksudnya gua kan emang anaknya selengean ya. Gue sesantai itu kan Santai. sama orang-orang. Iya. Dan ada orang juga yang kayak justru selengean gue tuh nganggepnya gue sesantai itu. Padahal ya urusan ini nggak bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kayak ngasih tahu lah kucing gue ikut nih di show ini gitu. Atau ya nginfo lah. Atau at least kayak ini masukin dong ke peringkat Tiba-tiba keberapa kirim dah. foto. Peringkat keberapa dah terserah kayak gitu-gitu. Terus gue cuman jawab gini bang. Ini agak serius ya. Anjir. Lucu. Ini adalah konsep yang gue tanamin dari awal ketika gue ngejadi juri. Ini penting sih menurut gue. Dan semoga semua juri punya pandangan seperti gue gini. Ketika lu judging, itu lu bakal lihat banyak banget kucing berkualitas. Betul. Dan untuk mendapatkan final, at least itu 10 besar, 5 besar, atau 15 besar, itu
persentasinya dikit banget coy dari peserta Iyalah. yang ikut. Heeh. Bener kan? Iya. Ketika lu maksain kucing orang masuk ke final lu, which is itu tidak layak untuk final gitu. Itu lu ngerebut hak kucing lain yang lebih siap atau lebih bagus. Nah, Itu jahat menurut gua. iya. Itu jahat dan dosa. Kayak Rangga. Rangga siapa? Apa yang kamu lakukan itu jahat. Oh anjing. Agak sensitif gitu, kaget gua anjing. Rangga bukan? Iya Rangga. Oh, iya. Rangga cinta. Iya. Ya udah. Ya itu menurut gue jahat dan dosa sih. Jadi ketika lu paksain nih, misal ya, gue kenal sama lu, gitu, dan lu misal lu nggak usah tersinggung coy. Misal lu nitipin gitu, nih anakan gue ikut gitu, udah ada dokternya nih gitu, kayak gitu. Lu menangin lah, masukin ke berapa gitu, terserah lu. Terus habis itu gue dengan terpaksa karena gue nggak enak sama lu, gue masukin nih, at least ke peringkat ke-15 aja. Itu misalnya ada 15 besar. Nah, lu ngebuang satu kucing yang seharusnya ada di 15. Nah, yang harusnya layak dapat di 15. Itu jahat dan berdosa menurut gua. anjir dosa. Iya, Ngeri itu jahat dan dosa loh menurut gua. Jadi gua kayak sampai sekarang gua selalu nanemin itu, coy. Iya. Itu yang harus gua pegang terus. Jadi jangan sampai gua selalu minta maaf loh. Maksudnya ketika gua benar-benar anggap lu temen, gua anggap gua kenal sama lu, gua selalu minta maaf kalau gue nggak bisa masukin final. Lu kayak Pohindun aja. Anjing. Maaf nih. Ya. Loh, kalau kata gue mah ya lu ngapain minta maaf gitu loh. Iya. Yang nggak tahu ya mungkin kayak orang kayak gue nih ya. Karena gue tahu apa kualitas kucing gue kayak gimana. Kalau misalnya gue sampai masuk final gue aneh. Iya. Atau misalnya gue nggak masuk final gue aneh. Iya. Nah ya harus pede dengan kualitas kucing sendiri dong. Bener. Apalagi ke temen anjir, apalagi juri lu temen. Terus kalau misalnya gak masuk, ya jangan sakit hati lah gitu. Bener, itu yang susah sih. Iya. Mental untuk siap kalah. Nah, itu yang kita tanam nggak sih waktu kita bersaing di kelas premiership gitu. Anjir iya. Iya lu kan? bayangin 11 ekor hanya 10 final, satu ditendang sakit banget coy. Harus siap. Tapi itu kayak mental yang kayak gitu yang kita pelajarin gitu. Iya. Belajar untuk menerima kekalahan. Benar. Itu sih intinya. Jadi sebenarnya minta maaf tujuannya kayak karena gua kenal lu, karena gua care sama lu, kayak gue ngasih tahu coy, sorry ya gue nggak masukin kucing lu final, anjrit lah, kenapa bulunya begini gitu, kayak gitu kan, kayak gitu. Lu kayak, bilang sih waktu itu. At least lu bisa belajar kan. Kayak gue yakin ini kucing bagus coy. Iya. Gue yakin kucingnya bagus, ini kalau misalnya lebih begini aja gitu, gue selalu bilang kayak gitu. Itu sih pertama. Terus abis itu ya jadi hal yang susah. Iya. Jadi apalagi kalau misalnya ketika lu nggak final, lu bete, terus abis itu lu nggak komunikasi sama gua, tiba-tiba lu udah bete aja gitu. Lu bete aja gitu. Kayak lu jadi marah sama gua atau jadi musuhin gua kayak gitu. Gak, namanya kompetisi aja. Iya, itu jadi ribet kan. Itu loh. Jadi juri di Indonesia itu tidak mudah. Iya. Menurut gua ya. Iya, apalagi yang kenal itu. Dua itu. Jadi ya oke, kalau pandangan lu kucing lu bagus, oke. Tapi ketika lu ikut catch, lu bakal ketemu yang lebih bagus banyak. Iya. Sesimpel itu. Berarti susahnya tuh bukan hanya karena lu belajarnya. Bener. Tapi kesiapan mental lu tuh harus benar-benar kuat gitu loh. Maksudnya, gue sebelum jadi juri itu udah jadi bajingan kan. Bajingan. Ya, ketika gue jadi juri, gue lebih kayak bodoh amat bangsat, lu mau marah-marah gitu. Iya bodoh amat. Maksud gue ya daripada gue jahat buat maksain kucing lu masuk final sampai akhirnya yang berhak jadi nggak final, itu kan lebih jahat menurut gue. Iya. Gitu. Jadi kayak nggak ngehargain effortnya dia gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya status lu itu balik lagi ya. Status lo serius karena ada beberapa orang yang nganggep ini serius gitu. Lo Gak serius gue. Lo bikin status itu.
gue emang udah sengaja nih ya sebelum ini show, gue nanti nih kucing gue pasti ada yang gak masuk final nih, di ring lu. Gue udah mempersiapkan itu. Dan ini bukan konten ya anjing. Bukan. Lu nggak mempersiapkan karena ini jadi rame, makanya gue bikin ini jadi konten sih. Kenapa sih anjir, gue cuman main-main gitu loh. Kok jadi serius nanya ke lu, San? Gue bingung aja. Iya, maksudnya emang dunia kucing sesensitif itu. Iya. Dunia kucing emang sesensitif itu. Ketika lu ngupdate status tentang kekecewaan, lu ngupdate status tentang kesel, itu kayak, wah, bahan baru nih. Gitu. Bahan baru gibah ini buat orang-orang. Kayak bahan baru nih. Iya. Oke. Nah, terus abis itu jadi buat di Indonesia pelatihan juri itu sebenarnya banyak, Bang. Banyak ya? Yang di organize oleh organisasi-organisasi internasional gitu. Cuman buat kita kan memang yang paling keren lah CFA kan. Iya. Nah, itu dia agak susah buat bisa masuk. Emang lu udah CFA lu nggak mau? Gua apply tapi nggak keterima. Apply nggak keterima? Iya. Lah, ya, waktu itu gue dari orang Thailand, ada yang sempat private message gue, katanya udahlah, lu kan udah dapet tier 1, katanya lu cobain jadi juri. Gue bilang gue nggak mau. Nah, gue nggak berkompeten. Iya, di CFA salah satu syarat yang mempengaruhi lu jadi juri atau tidak, yang syarat yang lumayan menurut gua sangat berpengaruh ya, itu adalah anakan. Oh ya? Prestasi anakan. Oh, prestasi anakan ya? Prestasi anakan. Jadi lu rajin breeding, rajin showing anakan, sampai akhirnya lu... Gua sekarang rajin breeding. Iya, nah lu dapet tier 1 kan, Category of Distinction. Bukan guanya. Apaan? Sekarang rajin breeding. Goblok. Udah nikah bro. Kesel gue udah mengarahkan ini kepada hal yang serius. Lu kayak kesel. Lanjut gimana tadi? Aduh ya Allah, ke-distract ya kucingnya kan rajin Kenapa breeding. gue langsung ngebayangin lu breeding gigit leher gitu anjing. Enggak, goblok. Gigit leher tuh anjing ya. Goblok. Ada anjing tiba-tiba panas di sini. Nah, terus habis itu kayak lu kan udah Category of Distinction. Tier 1 Distinction kan. Tapi bukan superior. Bukan superior karena superior ada butuh DM. Iya. Kayak seru juga kita bahas tentang gelar-gelar. Iya. Nanti kita bahas. Terus habis itu, nah itu. Jadi kalau ketika lu udah tier 1 itu berarti which is lu udah punya anak-anak yang bergelar. Memang. Iya, sombong banget lu memang lu. Pengen gue gaplok anjing. 15. Iya kan? Udah 15. Nah, itu adalah salah satu syarat yang dipertimbangkan dengan sangat. Tapi kebanyakan almarhum atau almarhumah. Gitu. Itu kan gelar. Makanya itu kucing-kucing lu itu harus subscribe. Enggak santet. Ya gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya buat di Seva kayak gitu. Iya. Dan gue menyadari bahwa gue adalah salah satu catry yang males banget breeding. Iya, gue jarang lihat anakan dulu loh. Iya kan? Jujur aja. Gue males banget breeding. Ketika gue breeding pun ada yang mau gue langsung lepas tanpa harus kayak lu wajib showin ya gitu. Itu bukan gue banget sih. Oh, kalau gue sih iya. Iya. Ya kan beda-beda lah. Beda-beda. Emang makanya gue jarang lihat Dream High apa gitu, nggak pernah ada coy. Emang gue sepemalas itu buat masalah anakan gitu. Nah, kriterianya sih setiap organisasi beda-beda coy. Oh iya. Jadi ada beberapa yang memang, nah juri di Indonesia udah banyak banget. Ya kan? Kayak kemarin di Bandung aja ada 12. Iya. Ada beberapa yang karena kuotanya cuma 12 juga belum join kan di kemarin. Iya. Berarti kan udah lebih dari 12 gitu. Dan semuanya menurut gue sangat-sangat berkualitas gitu. Jadi tinggal balik lagi nggak 11 yang berkualitas di Bandung kemarin. Kecuali ring 9. Enggak lah, Iksan berkualitas. Ini hanya gua main-main aja. Sorry ya, terserah lu mau bilang gue berkualitas atau tidak. Jadwal gue penuh sampai Februari loh. Sombong anjing.
Anjir sampai Februari lu. Iya. Gila. Anjir sih gue juga shock sih. Anjir padat juga dan jedanya seminggu loh gue bilang. Anjir rontok lu. Lu Makanya punggung lu anjir. rontok lu anjir. Nah gue baru kali ini dalam hidup gue ya, gue pijet tuh seminggu sekali anjir. Saking kayak capek banget gue loh asli. Dan Ya iyalah. dan kayak peserta Cat Show Indonesia tuh lagi gila-gila. Pesertanya lebih dari 200 mulu. Lagi banyak tuh biasa ya. Biasa Untung gila. untung lu lagi show sekarang beritnya banyak biasa. Lu kalau beritnya banyak Maine Coon, lepas lu itu punggung lu. Iya benar. Tapi gue lebih oke Maine Coon banyak sih. Maksudnya daripada BSH. Enak gue lihat kayak dia. kayak enggak coy. Lu ngelihat bentuk yang sama, warna yang sama, penuh gitu. Semua Iya. kandang. Iya semua kandang ya. Puyeng gak lu? Iya sih. Kalau Maine Coon beda-beda warna masih oke gitu, iya gak sih? Cuman berat. Berat, nyeri hengkel doang kan. Tapi kalau British Shorthair lu penuh, itu kayak di Bandung sampai 2 row loh, kalau gua nggak salah. Oh iya, Yang blue. blue. Iya. Anjir. Jadi kandang itu ada 10 atau 15 dan itu kayak 2 putaran, masih blue lagi. Puyeng nggak sih lu? Mana mukanya sama lagi? Muka sama, warna sama gitu. Iya. Kalau lu salah di catatan aja mampus udah. Iya. Ya kan? Itu udah paling Iya. ribet sih. Terus abis itu ya lagi ngomongin apa gua lupa. Anjir. Ya Iya itu. itu yang lagi banyak itu Ya, BSH. Terus yang kedua buat long hair Maine Coon tetap. Maine Coon tetap ya. Dulu makan didominasi oleh Persia. Persia. Sekarang Maine Coon. Sekarang kayak sudahlah. Iya. Biarkan Persia dia megang gitu. Hap. Cukup. Ya udah. Sudah cukup lah gitu kayak gitu ya. Wah, gila. Tapi itu Lu jadi juri tuh capeknya tuh capek kayak gimana sih anjir? capek, maksudnya kayak capek fisik pastilah. Ya. Karena seperti gue bilang bahwa belakangan peserta itu 200 lebih terus. Peserta itu 200 lebih terus habis itu yang paling pusing adalah ketika lu nentuin final. Nah, itu ya. Dari sekian banyak kucing, puluhan kucing, lu cuma dikasih kuota 10 atau 15. Iya. Itu pusing banget. Iyalah. Jadi kayak ya tapi makin ini salah satu alasan kenapa gue ambil semua tawaran juri karena lu nggak akan bisa bener-bener jago ketika jam terbang lu belum banyak. Betul. Bener gak sih? Betul. Iya, jadi ngambil ilmu mah di mana aja. iya bener. Iya. Dan itu adalah momen gue setiap saat gue belajar. Asik. Sih, mantap. Koplok. Aduh ya Terus, Allah. Itu apa lu pembelajaran juri di asosiasi yang lu udah diterima apa yang masih pending? Berapa lama sih? Dulu itu gue sekitar 2 atau 3 bulan gue lupa. Jadi 2 atau 3 setiap minggu kita karena masih pandemi kita online school, Online school Zoom. Zoom, kita pelajarin per breed. Oh gila. Karena poin utama dari ngejuri ya menurut gua dan ini maksudnya kita beberapa juri juga discuss, kita kayak lu ngelihat kucing Persia. Matanya harus bulat, gede, kupingnya kecil, jaraknya jauh, Iya. terus habis itu harus pesek, dipnya bagus gitu. Itu akan kayak basi anjing ketika lu jadi juri cat show beneran. Lu harus tahu intinya lu kunciannya gimana nih dari sekian banyak kucing, gua harus milih yang best. Kunciannya gitu karena semuanya kupingnya kecil, semuanya matanya gede. Aduh. Semua matanya bulat kayak gitu. Tapi lu harus dapat kuncian kan? Iyalah. Iya, kayak gitu itu yang menurut gua jam terbang, coy. Iya. Makin kesini lu makin bisa kalau misalnya lu makin sering buat megang. Nah, ini pertanyaan gua nih. Kalau misalnya itu lo kan udah ngejuriin. Lu kalau saya dapat kucing galak gimana anjir kok? Nah, itu tuh ya gua tuh pengen Kayak tahu males ya. point of view juri itu gimana gitu. Nih, pertama juri itu harus ngecoba. Harus nyoba. Harus nyoba. Kalau ketika itu kucing galak atau susah, lu harus cari cara buat ngeluarin. Itu pertama. Tapi ketika itu kucing udah terlalu agresif, lu udah nggak boleh nyoba. Lu harus panggil owner. Gitu.
Lu udah panggil owner buat bantu keluarin itu kucing ke meja judging lu. Ketika di meja judging dia juga agresif, lu nggak boleh nilai. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini urusannya ke depan lu. Ini maksudnya nggak boleh nilai itu didiskualifikasi atau gimana? Enggak, belum didis, tapi Belum. kayak lu udah nggak boleh nyentuh itu kucing karena ketika lu paksain nilai, terus lu kegigit atau kecakar, lu akan berpengaruh ke beberapa saat kemudian gitu. Kayak lu udah nggak konsen lagi ngejuri, lu udah bete. luka, lu udah luka Oh. dan lain-lain gitu. Anjir. Makanya lu nggak boleh, lu suruh owner taruh dan lu lihat dari kandang. Paling parah apa nih? Besa, Oh iya. besa. Tapi gila loh, gua kan baru melihara BSA sekarang ya. Di rumah nih, di rumah gue ada BSA. Yang nggak masuk final di gua. Anjing mudinya bang, Iya bener. anjing pisan itu. Iya. Nah, di waktu gue judging school, si ini salah satu mentornya itu ada 2 waktu kelas BSA ya. Iya. Ada dari Hong Kong sama dari Malaysia. Dua-duanya, yang satu juri internasional, yang satu breeder dari Malaysia gitu. Nah dia bilang, ketika lo nanti pandemi udah kelar, terus ketika lo diundang judging di Cina, lo bakal hal yang tersulit adalah judging BSA. Kenapa? Ketika lu lihat semuanya bentuknya sama dengan warnanya sama, lu pusing banget milih yang mana best. Untung udah. Itu satu. Yang kedua, temperamen. Temperamennya gila, parah katanya. Gitu. Dan gue mikir, maksudnya, emang apa biasa semua temperamennya kayak gitu? Enggak ternyata. Shorthair itu ketika masuk birahi ternyata emang agak rese ya. Gue baru tahu loh. Gua iya. Iya, benar. Oh, lu bot. Kayak lu harus buru-buru salurkan. Nih ya, gua kan udah bilang nih ya ke bini gua ya, yang ini BSH itu temperamennya tuh suka kadang-kadang moody naik turun. Tau gak dia bilang apa? Jangan kan hewan, manusia mah udah. Jadi gua udah aman. Siapa? Ya kamu. Anjing gitu ya. Kayak ya udahlah, ayo gitu. Ketika lu udah mulai bete ya udahlah, ayo gitu ya. Soalnya suka nggak tahu loh apa misalnya lagi dielus-elus ngomel aja. Ngomel kan? Iya. Aneh. Itu short hair katanya begitu. Gue sering ngeliat, maksudnya ketika gue judging sping yang birahi lah, kayak gitu moodnya lagi jelek banget jadinya. Itu gitu. Katanya short hair emang begitu. Jadi gue nggak tahu, maksudnya ketika gue kelompokin BSH temperamennya jelek, enggak juga. Gue banyak banget ketemu BSH yang gede, yang betina atau jantan yang ketika lu judging dia manja banget. Kayaknya ya beda-beda juga ya karakternya. Iya. Paling sakit gitu. Digigit apa? Besa, gue baru kena besa. Paling sakit besa. Tapi banyak yang bilang paling sakit itu digigit sama Persia loh. Masa sih? Iya. Gue nggak pernah sih. Soalnya kan kalau besa katanya bener jauhnya gini kan. Kalau Persia mah kan gini. Iya, iya bener. Logikanya bener sih. Iya, kalau misalnya dipok itu kayak digigit buaya anjir. Nah, gue nggak pernah. Maksudnya ketika judging Persia Exo selalu aman. Selalu aman. Biasa yang wow banget. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, kalau misalnya gue lihat kucing lagi hissing, gue paling takut lihat Persia hissing. Iya. Gue paling takut soalnya udah mukanya begitu. Mukanya kan lucu loh. Iya. Gitu. Lucu tiba-tiba. Iya. Makanya lu nggak mau pelihara Persia? Gak mau. Terus gue gak mau pelihara Bengal. Iya. Kenapa? Mindset gue. Mindset gue Bengal tuh kayak macan. Iya. Namanya aja bengal anjing. Iya. Anjir. Enggak deh. Makanya terus itu gue juga gak mau jadi juri juga gara-gara itu. Iya. Gue takut sama kucing orang lain. Iya. Gue takut jujur aja. Bukannya takut apa? Bukan takut kucing enggak. Gue takut temperamen si kucing itu. Iya, karena bukan pegangan lu nggak tahu temperamennya kayak apa. Iya, tapi makanya lu hebat anjir. Enggak, yang sebenarnya kayak paling enak jadi juri ketika lu basicnya adalah groomer. Oh ya? Oh iya. Iya. Oh iya. Lu kan udah nge-groomin kucing jadi kayak oyen macam gitu kan. Iya, kayak udah tahu lah gimana. Makanya kayak di Surabaya itu lumayan banyak bang yang temperamennya kacau gitu. Terus tiba-tiba setelah judging gue duduk sama teman-teman kan ngerokok. Terus ada orang datang gitu pakai bahasa Jawa, gue nggak ngerti kan. Pokoknya ada nyebut kata-kata Iksan gitu.
Dia ngomel terus ada kata-kata nyebut kata-kata Iksan. Anjing kenapa nih? Iksan asu gitu. Enggak. Anjing gue sampai nanya kan, maksudnya gue sampai nanya ke teman gue, sampai teman gue bilang ini loh Iksan gitu. Terus maaf begitu gue pikir dia ngomongin hal buruk tentang gue kan gitu. Gue sampai nanya ke teman gue, dia ngomong apa? Dia ngomong apa tuh? Jadi intinya kucing dia tuh lagi galak. Sampai nggak bisa dipegang semua juri kecuali di gua. Anjing. Gitu. Gitu. Karena enggak, maksudnya ketika lu basicnya groomer, lu kayak tahu. Iya. Cara megang yang bener supaya nggak dicaplok gimana. Oh iya. Iya bener. Gitu. Berarti lu mah kalau misalnya apa di lagi ngejudge, lagi juri mah kayaknya udah biasa kali ya. Iya, buat nemu yang soalnya rese-rese pas lagi grooming itu lebih gila lagi. Lebih kayaknya. Gila lagi pasti. Ya kayak gitu. Iya. Cuman ini pelajaran juga buat eksibitor sih. Udahlah kalau misalnya galak nggak usah. Iyalah. Mau sebagus apapun kalau misalnya galak nggak usah. Jangan gitu. Karena menurut gue selain quality buat kucingnya, presentasi sama show temperamen. Iya, show temperamen. Itu harus punya. Iya. Itu. Anjir, kalau misalnya kucing galak tuh, aduh. Pas lagi ngejuriin. Terus orangnya kenal, mampus kau. Aduh, balik lagi ke orang yang kenal. Aduh. Gitu klarifikasinya. Klarifikasi saya sih ya kayak gitu. Apa sebenarnya gue sama Iksan main-main, tapi ya terserah netizen mau bilang apa. Tapi gue nggak serius. Serius, tapi seru sih. Tapi seru kan, tapi seru. Jadi ada momen gue bisa nyampein ini gitu. Semoga kalian semua sadar gitu. Iya, gue sama Iksan nggak ada masalah loh, jujur aja. Enggak. Banyak kita masalah banyak ya, masalah keuangan. Masalah keuangan, makanya kita bikin podcast. Iya. Tapi ya ketika lu udah sering cat show, lu punya mental show. Itu ya lu bisa lebih wise menerima semua. Bukan lebih wise ya. Lebih ya. Harus lebih wise. Lebih wise. Jadi harus bisa menerima kekalahan. Iya benar. Iya. Lu mempertanyakan itu boleh. Iya. Boleh. Ketika kucing lu nggak masuk final atau kalah, itu lu mempertanyakan boleh. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau lu kenal jurinya, lu tanya. Iya. Kalau udah lama. Tapi sesudah show. Gitu. Kalau pas lagi mau final, kenapa kucing gua nggak ini? Wah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu ya. Dan pasti lu juga senang hati akan ngasih tahu gitu. Kenapa kucing lu nggak masuk final? Iya. Kalau lagi kemarin gua tahu kucing gua nggak masuk final, gua ke ringnya Iksan ya gini-gini aja. Untung gua nggak bawa rantai. Langsung tawuran. Gitu. Iya gitu. Ya udah, semoga bermanfaat. Iya, ini sangat bermanfaat kita. Ya. Jangan lupa apa? Follow. Kok follow mulu sih anjing gua? Iya. Follow Podcat3 di Instagram. Jadi lo bisa dapat update semua konten terbaru kita. Iya. Gitu. Terus like ya. Konten kita. Subscribe. Ini mau wajib anjing. Iya. Terus apalagi harus nonton sampai habis, jangan cepetin. Benar. Karena obrolan kita sangat berbobot. Iya, nanti kalau udah AdSense ada iklan skip. Jangan skip. Udah lah, lu nyumbang buat kita sekali-sekali lah. Kasihan lah. Jangan lu kontak Jimmy minta sponsor ini, Sekarang gua nggak bisa ngasih sponsor karena mau ngisi rumah. Iya. Perjalanan hidup lo masih panjang ya setelah alokasi dana lo sebelum nikah ke Gedung Putih, sekarang ke rumah. Iya. Belum. Coba lu bisa sebutin isian rumah aja apa aja yang belum punya. Siapa tahu nanti ada kado. Oh iya. Iya benar. Sofa mahal anjing. Yang mahal. Iya benar. Kasur buat di ruangan lain. Iya. Terus apa lagi ya? CCTV belum ada. Udah lah ini bangsat. Ya. Terima kasih sudah menonton Podcat3 kita. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah.